Pemerintah menjajaki kerjasama dengan perusahaan Rusia Irkut Corporation untuk memproduksi jet tempur Yak-130. Kepala Staf Presiden Muldoko menerima kunjungan Direktur Jenderal Irkut Corporation Andrei Boginski di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan itu membahas kemungkinan kerjasama Irkut dengan PT Dirgantara Indonesia. Yak-130 adalah suatu prototipe yang baik untuk Angkatan Udara kita dan sangat mungkin hal ini untuk didalami melalui kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia, kata Muldoko dalam keterangan tertulis Kamis. Lantas bagaimana perjalanan pengembangan produksi jet tempur antara Indonesia dan Rusia itu? Sebentar lagi kita bahas satu persatu. Muldoko mengatakan, pasar Yak-130 bukan hanya Indonesia. Ia memproyeksikan jet tempur itu bisa dijual ke sejumlah negara di Asia Tenggara. Menurut mantan Panglima TNI itu, Yak-130 punya reputasi baik. Dia menyebut jet tempur itu memiliki bobot ringan dan dilengkapi sistem kendali yang baik. Muldoko menyampaikan Indonesia selalu terbuka untuk kerjasama dengan berbagai negara. Pemerintah juga terbuka untuk kerjasama memproduksi Yak-130. Merujuk pada kebutuhan sektor pertahanan, kantor staf presiden mendukung dan siap menjembatani kerangka kerjasama yang akan dijajaki, nanti ujung dari penjajakan itu ada di kebijakan Kementerian Pertahanan, ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Andre berterima kasih atas dukungan KSP. Dia menyebut proyek ini akan menguntungkan Indonesia. Skema kerjasama antara Indonesia dan Irkut Corporation akan secara efektif mendukung ekonomi nasional karena bisa membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi pada pemasukan Indonesia, ujarnya. Merujuk pada situs United Aircraft Corporation, Yak-130 adalah jet tempur yang didesain untuk latihan dan pertempuran. Jet ini memiliki 2 kursi yang bisa digunakan untuk latihan dasar dan lanjutan pilot. Jet ini dilengkapi dengan desain monoplan klasik dengan sayap sapuan dan all-movable horizontal tail. Pesawat ini memiliki sudut serang hingga 35 derajat berkat ekstensi di bagian sayap. Beberapa negara Asia Tenggara telah menggunakan Yak-130. Mereka adalah Laos, Myanmar, dan Vietnam. Yak-130 adalah jet latih dan pesawat tempur ringan subsonik 2 kursi yang awalnya dikembangkan oleh Yakovlev dan Aermacchi. Setelah kedua perusahaan ini tidak mampu mengatasi beberapa perbedaan, masing-masing mengembangkan pesawat jetnya dengan memakai desain dasar pesawat yang sama. Versi Aermacchi adalah Aermacchi M346. Pengembangan pesawat dimulai tahun 1991 dan penerbangan perdananya pada tanggal 25 April 1996. Pada tahun 2002, pesawat ini memenangkan tender pemerintah Rusia untuk pesawat latih dan pada tahun 2009 pesawat memasuki layanan dengan Angkatan Udara Rusia. Sebagai pesawat latih tingkat lanjut, Yak-130 mampu meniru karakteristik beberapa pesawat tempur generasi 14 serta Sukhoi 57 generasi kelima. Pesawat ini juga dapat melakukan serangan ringan dan pengintaian, membawa beban tempur 3.000 kg. Yak-130 adalah pesawat latih pilot canggih yang mampu meniru karakteristik pesawat tempur generasi keempat dan kelima Rusia. Hal ini dimungkinkan melalui penggunaan avionik digital arsitektur terbuka yang sesuai dengan 1553 databus, kokpit kaca digital penuh dengan penerima GPS GLONASS ganda yang memperbarui sistem referensi inersia IRS untuk navigasi yang akurat dan penargetan yang presisi. Pengembang memperkirakan bahwa pesawat dapat mencakupi 80% dari seluruh program pelatihan penerbangan pilot.